Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Massa menilai revisi Undang-Undang Desa sangat berpengaruh untuk perkembangan desa. Alasannya saya kepala desa yang hampir 3 periode tiga periode. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Akibat aksi ini, lalu lintas di kawasan Senayan sempat tersendat. Ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan ada operasi untuk membungkam kritik perguruan tinggi atas keprihatinan demokrasi negeri di ujung pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam dialog Tabrak Prof di Yogyakarta, Mahfud mengaku ada laporan yang disampaikan sejumlah rektor universitas di Indonesia yang diminta oleh oknum tertentu untuk menyatakan sikap yang bertolak belakang terhadap gelombang kritik yang tengah mengalir deras terkait kemunduran demokrasi yang disertai petisi para akademisi. Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang sehat, membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga. Rektor Universitas Katolik Sugia Pranata Ferdinandus Hindarto membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Ferdinandus mengaku pernah didatangi anggota Polrestabes Semarang untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintah. Chat masuk yang menyatakan beliau dari Polrestabes Semarang yang intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah beredar dari beberapa rektor itu. Lalu saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Mahfud berharap dan meminta agar kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Menurut Mahfud, lebih dari 50 universitas menyatakan sikap melalui deklarasi peduli demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen menarik mewarnai kunjungan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Ganjar disambut pendukung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sambil membentangkan spanduk berisi dukungan pada Prabowo Gibran, mereka berdiri di depan mobil Ganjar dan rombongan. Bukannya marah, Ganjar justru menghampiri dan mendatangi pendukung Prabowo Gibran. Tak hanya itu, Ganjar bahkan mengajak mereka untuk makan bersama di warung makan yang disinggahi oleh Ganjar. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih sudah nyambut ya. Oke, men. Inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Ya.
Ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Nggak nanti nggak dimarahin Pak Prabowo. Sumpah. Dalam kesempatan itu, para pendukung Prabowo juga diajak duduk satu meja dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Aksi unjuk rasa mahasiswa se-Solo Raya terjadi di halaman Balai Kota Solo Selasa siang. Ratusan mahasiswa ini berorasi dengan menyatakan 11 poin tuntutan. Di antaranya menuntut Gibran menjalankan amanah dan suara rakyat Indonesia dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Gibran yang juga cawapres nomor urut 2 menemui masa aksi dan mendatangi tuntutan dari para mahasiswa. Dari mereka. Ya sesuai itu tadi. Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih, Mas? Bisa dibilang bentuk dukungan nggak sih? Untuk protes. Tadi bukan banyak yang menagih janji ataupun menginginkan janji dari Mas Gibran. Ya itu tadi Mustafa nggak pernah. Dengan pengawalan ketat, Gibran akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dalam aksi damai mahasiswa tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, disambut meriah oleh massa pendukungnya saat tiba di lapangan umum Karangpule, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi. Anies menghadiri kampanye akbar dengan menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Anies menyerukan program prioritasnya, yakni semangat perubahan, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. Anies pun optimis bisa memenangkan pemilu presiden 2024. Jadi Nusa Tenggara Barat ini luar biasa. Antusiasmenya, semangatnya mencerminkan keinginan untuk perubahan yang amat kuat. Kami akan meneruskan semangat dan keinginan perubahan ini menjadi perjuangan yang lebih luas. Kami akan kirimkan pesan ini kemana-mana bahwa di Nusa Tenggara ada semangat yang sangat kuat. Anies juga meminta seluruh pendukungnya untuk ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan segala bentuk kecurangan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Konsolidasi pengurus DPW Bamaknas DKI Jakarta digelar di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor. Mengusung tema membangun sinergitas untuk meningkatkan peranan Bamaknas, konsolidasi ini melahirkan beberapa rumusan program yang akan jadi fokus di 2024. Program unggulan tersebut diantaranya menggelar KKR Akbar 2024 bertajuk Healing Movement, bakti sosial lintas agama bertajuk Mencintai Tanpa Milik Kasih, perayaan Natal 2024 bersama anak panti asuhan, dan memberikan santunan kepada keluarga pendeta yang tidak mampu di 5 wilayah di Indonesia. Dewan Pembina Bamaknas Haritanu Sudibyo berharap Bamaknas semakin solid dan menjangkau seluruh masyarakat lintas agama di Indonesia. Dan tadi saya sampaikan juga bahwa kalau nanti pemerintah yang diharapkan yang dipimpin oleh Ganjar Mahfud akan berikan santunan atau tunjangan kepada para pengajar agama, baik itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, Konghucu juga. Maka saya sangat berharap penyaluran khususnya untuk warga Kristen bisa dilakukan melalui Bamaknas. Peran kita sebagai ormas, kita adalah ormas kemasyarakatan Kristiani atau agamawi, adalah bagaimana kita bisa stakeholder yang ada di bawah Bamaknas itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat sehingga tidak meresahkan. Bamaknas turut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan menjadi jembatan komunikasi antar gereja-gereja dan lintas agama menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Lido Kabupaten Bogor, Megalatu dan Riconaldo melaporkan. Bertempat di Bursa Efek Indonesia, pengurus Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI resmi dikukuhkan setelah penetapan dalam musyawarah anggota AEI September 2023 lalu. Dengan kepengurusan baru ini, Ketua Umum AEI Arman Wahyudi Hartono memastikan pihaknya mendorong pengembangan pasar modal Indonesia bersama Self-Regulatory Organization atau SRO dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Asosiasi Emiten Indonesia telah berjalan 35 tahun sejak tahun 88, hidup berdampingan menjadi mitra penting bagi BEI
Dari dulu masih dikerjakan semuanya dengan manual, jumlahnya masih sedikit. Sekarang sudah memiliki anggota lebih dari 600-an. Dan terbukti ya di mana pasar Indonesia telah berkembang menjadi pasar modal yang paling berkembang di Asia Tenggara. Sinergi antara organisasi pengusaha yang lain bersama AEI, kita mudah-mudahan governance di Indonesia ini makin ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dan kalau governance-nya meningkat, itu juga akan mempengaruhi rating kita di mata investor internasional. Sementara Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, menyambut baik kepengurusan yang baru, diharapkan mampu menggandeng perusahaan masuk ke pasar modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Skill up menjadi perusahaan yang naik kelas. Tentu yang kedua, bagaimana kita mengencourage perusahaan-perusahaan yang belum mengutilisasi pasar modal untuk masuk menjadi perusahaan-perusahaan yang tercatat, menjadi emiten, dan dengan demikian maka ini akan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu diharapkan dengan komunitas yang baik bisa membawa para pemain pasar modal berkelas dunia dan ikut mendukung peningkatan kualitas perusahaan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Inilah detik-detik kecelakaan sepeda motor dengan kendaraan roda 4 di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Kecelakaan berawal, kendaraan mobil melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 yang berboncengan melaju dari arah Penmas Gunung Kidul menuju arah Siono. Di perempatan kondisi lampu lalu lintas yang masih berwarna kuning atau dalam mode flasher sehingga membuat kendaraan tidak ada yang berhenti dan kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Pembonceng kendaraan roda 2 terpental tinggi sedangkan pengendara dan sepeda motor terseret beberapa meter sebelum akhirnya kendaraan berhenti. Akibat kejadian tersebut, 2 korban kecelakaan dari sepeda motor dilarikan ke RSUD Wonosari. Untuk pengendara roda 4 saat ini dimintai keterangan oleh petugas Laka Lantas Polres Gunung Kidul. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua, kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing sehingga terjadi kecelakaan. Kondisi korban sementara di rumah sakit, alhamdulillah korban sadar walaupun patah tulang, yang perempuan patah tulang kaki, yang cowoknya patah tulang tangan. Polres Gunung Kidul sendiri menghimbau kepada pengendara agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terutama di lokasi Simpang 4 dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Beberapa orang warga Legok turut membersihkan campuran pasir dan semen menggunakan ember. Campuran semen dan pasir ini tumpah ruah di Jalan Raya Legok usai truk molen kecelakaan saat melintas jalan tersebut. Peristiwa bermula dari truk molen diduga remblong dan tergelincir. Naasnya saat terguling truk molen turut menimpa angkutan umum yang berada di sampingnya. Akibat tertimpa badan truk, angkutan umum rusak parah di bagian samping dan bagian belakang mobil angkutan. Ya banyak banget, udah hancur. Di sebelah kiri hancur.
masuk, nggak tahu mungkin asnya nggak tahu, saya banyak kan udah ketimpa kedorong di belakang. Kenceng banget tadi bunyi Pak? Kenceng. Nah, kalau saya biasa, jalan biasa, cuman yang molennya memang kenceng. Cuman posisinya memang dia kenceng, jadi kenceng kan remnya belum dibanting ke kiri, udah langsung terbalik, nimpain saya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Kelapa II. Sopir truk juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Saat hendak menangkap pelaku penipuan online di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, 2 anggota polisi dikeroyok dan dianiaya warga. Kedua anggota polisi terpisah dari rombongan saat melakukan penangkapan yang berjumlah 2 orang personil. Warga menjadi provokator sehingga terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara warga dan polisi. Hal itu pun kemudian viral di media sosial karena terekam kamera warga. Kedua polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri dan mengalami luka-luka. Beberapa orang yang mengatakan bahwa itu bukan polisi, kita serang, kita habisi yang selalu mengganggu kita. Nah, terpiculah dari situ, maka anggota dilakukan pengejaran dan anggota mengamankan pelakunya. Namun ada beberapa rekan-rekan kita yaitu terpisah pada saat lari, dilakukan aniaya oleh masyarakat, dan satu lagi itu dilakukan penganiayaan dan tersangka diamankan. Di Kabupaten Oki, tingkat kerawanan kriminalitasnya selama ini cukup tinggi. Semua pihak diminta berhati-hati dan selalu waspada. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di balkon lantai 3 Pusat Perbelanjaan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin siang. Korban berjenis kelamin laki-laki ini diketahui berumur 26 tahun, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi jasad korban. Korban ditemukan tewas dengan mengalami luka di kedua tangan dan kepala. Tadi secara kasat mata ya, pada saat kita melakukan evakuasi bareng dengan identifikasi Polres Jakarta Utara, kepala dari yang bersangkutan pecah, terus ada yang patah juga ya. Saat ini polisi masih menyelidiki dan menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab korban tewas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Altaf Azikra, usia 18 tahun, pelajar kelas 12 di salah satu sekolah menengah kejuruan di Medan Marelan, Kota Medan, alami luka serius di bagian pinggang kirinya usai dibacok celurit di jalan. Korban disabet 4 orang pemuda tidak dikenal yang mengendarai 2 sepeda motor yang diduga merupakan geng motor sadis saat korban sepulang dari sekolahnya. Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit dan korban tidak mengenal para pelaku pembacokan. Namun para pelaku terlihat masih muda, berkisar usia 20 tahun. Dia nggak tahu lagi jalan itu kereta dicelurit. Berapa orang katanya? Yang mereka 2 kereta 4 orang. Anak sekolahan juga? Nggak pakai baju sekolah. Oh, pakai dia biasa. Nggak kenal. Anak ibu sendiri atau boncengan? Berdua sama kawannya, tapi masing-masing kereta. Oh. Ibu korban telah melaporkan kasus pembacokan ini ke Polsek Medan Labuhan, berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan agar sering melakukan patroli, bukan hanya di jam-jam rawan, melainkan di waktu anak sekolah dan warga pulang bekerja. Karena aksi sadis kelompok geng motor ini sangat meresahkan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif.
Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Inilah detik-detik petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah berupaya menyelamatkan temannya yang nyaris terjebak banjir deras arus Sungai Tuntang yang melanda rumah warga Pilang, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Upaya penyisiran warga terdampak banjir terus diupayakan petugas. Namun sejumlah warga yang terjebak di atas tanggul pengamanan Sungai Tuntang belum bisa dievakuasi karena ketinggian air meningkat dan arus sungai semakin deras. Nggak bisa, cuman di tanggul sudah aja. Berarti terjebak di situ? Bisa dievakuasi nggak nanti kira-kira? Ya bisa, gimana? Nunggu surat ya? Selain merendam ribuan rumah di 2 kabupaten, yakni Grobogan dan Demak, banjir menyebabkan kemacetan panjang. Penutupan dari arah barat kita tutup 1 titik, dari arah timur ada 2 sekat di pertigaan depan Polsek Godong sama di pertigaan Minten. Petugas menghalau seluruh kendaraan, terutama roda 4 untuk berbalik arah dan dialihkan menuju jalur Godok Demak. Sementara dari arah Semarang seluruh kendaraan dialihkan ke jalur utara Karangawen Demak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Sebuah video amatir milik warga memperlihatkan musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah semi permanen Jalan Karya Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, sejumlah warga terlihat berupaya menghalau kobaran api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara itu, sang pemilik rumah hanya bisa menangis histeris melihat api meluluh lantahkan tempat tinggalnya. Kebakaran semua nih, Allah. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah hampir setengah jam dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran yang melanda bangunan semi permanen seluas 4 x 12 meter persegi ini diduga akibat korsleting listrik. Tinggal itu dia berdua, satunya kan anaknya kadang-kadang anaknya itu nggak ada di tempat, hanya berdua doang. Pas tadi beneran ada anaknya, jadi ya anaknya itu yang saksi pertama lah kalau dibilang, itu aja. Dari apa nih Pak RT? Tadi sih dari listrik yang lama kan, tapi nggak pakai, tapi katanya masih ada kabel yang ini dibilang itu, tapi mungkin korslet, dari korslet keluar ada api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 18 anak Palestina pada hari Senin tiba di pelabuhan La Spezia, Italia dari kapal Angkatan Laut Italia Vulcano. Mereka akan dirawat di sejumlah kota, antara lain Rumah Sakit Rizzoli di Bologna, Rumah Sakit Meyer di Florence, Rumah Sakit Gaslini di Genoa, dan Rumah Sakit Bambino Gesù di ibu kota Roma. Mereka adalah rombongan kedua yang tiba setelah sebelumnya Italia menerima 10 anak Palestina pada 29 Januari lalu. Beberapa anak mengalami luka parah dan tidak dapat berjalan, namun semuanya dalam keadaan stabil. Bidan Maita Sartori mengaku seorang wanita berhasil melahirkan di kapal pada bulan Desember lalu. Saat itu sang ibu sedang menemani anak sulungnya untuk berobat.
Lei accompagnava la sua bambina che era stata ferita durante un attacco e quindi a un certo punto ha detto, quando la bambina è stata messa in sicurezza, ha detto ma io sarei a termine di gravidanza, e quindi per fortuna tutto il team della Fondazione Rava con un ecografo a bordo l'abbiamo subito valutata e nel giro di 24 ore la signora ha iniziato il travaglio, è andata benissimo, veramente è stata un'esperienza fantastica. Selain para dokter dan perawat Angkatan Laut Italia, Badan Amal Komunitas San Egidio diminta untuk memberikan perlindungan kepada beberapa keluarga Palestina ini di Roma. Sementara Yayasan Rafa menyumbangkan staf medis. E che è commovente vedere le popolazioni civili che hanno sofferto, mamme, bambini soprattutto, perché le persone che sono state assistite sono prevalentemente donne, bambini, e vedere nei loro occhi il terrore dell'esperienza che hanno vissuto, ma anche la gioia con cui hanno trascorso questi giorni a bordo. E devo dire che tutti a bordo si sono impegnati non soltanto per dare l'assistenza medica, ma anche per farli sentire a casa, per ridargli anche una speranza per il futuro. Menteri Luar Negeri Italia yang merangkap Wakil Perdana Menteri Antonio Tajani mengatakan operasi ini akan menampung 100 anak Palestina di rumah sakit Italia dan menambahkan bahwa ia berharap akan ada lebih banyak lagi anak-anak Palestina yang bisa dirawat di Italia. Si è conclusa positivamente la seconda parte, mi auguro ce ne possono essere anche una terza e una quarta, di una operazione che punta ad ospitare nel nostro paese 100 bambini palestinesi feriti che possono essere accolti negli ospedali pediatrici del nostro paese. E grazie al lavoro di questa nave ospedale sono stati curati tanti civili. Staf medis tentara Qatar juga bergabung dalam perjalanan ini untuk menjadi penerjemah dan mediasi budaya. Kapal Rumah Sakit Angkatan Laut Italia Vulcano dikerahkan selama kurang lebih 2 bulan di depan pantai Gaza. Rekaman video yang dirilis hari Senin oleh masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menunjukkan dampak serangan terhadap gedung tersebut setelah digempur habis-habisan pasukan Israel pada Desember lalu. Sejumlah mobil ambulans yang rusak juga terlihat di sekitarnya. Tentara Israel memerintahkan evakuasi dari Gaza Utara pada pekan-pekan awal perang, meskipun puluhan ribu orang diperkirakan masih tinggal di sana. Meluasnya wilayah operasi darat mengakibatkan konvoi bantuan sulit mencapai bagian utara Gaza. Sementara seluruh bantuan yang masuk ke Gaza disalurkan melalui 2 penyeberangan di wilayah selatan, termasuk penyeberangan Rafah. Perang Gaza telah meratakan sebagian besar jalur Gaza dan menyebabkan 85% penduduk mengungsi. Sisanya mengalami kelaparan parah, terutama bayi dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 127 jenazah telah dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan menjadi 27.365 jiwa. Di tengah ekspansi kehadiran militer Israel di Gaza Selatan, Hamas diperkirakan akan menanggapi tawaran gencatan senjata terbaru dalam beberapa pekan mendatang. Mereka mengatakan tidak akan melepaskan sisa sandera hingga Israel mengakhiri serangannya. Hamas juga menuntut pembebasan ribuan tahanan Palestina yang berada di penjara-penjara Israel jauh sebelum Perang Gaza dimulai pada Oktober 2023. Namun Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menyatakan perang belum akan berakhir dalam waktu dekat. Polisi dikeroyok warga. Oknum camat narkoba dicopot dari jabatannya.
Hendry Susilo tunggu kontrak baru dari Sriwijaya FC. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 7 Februari 2024. Setelah 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, viral 2 anggota polisi di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan dikeroyok warga saat hendak menangkap pelaku penipuan online atau yang dikenal dengan istilah tipsade. 2 anggota polisi itu pun mengalami luka-luka. Saat hendak menjalankan tugasnya menangkap pelaku penipuan online atau dikenal dengan istilah tipsani yang ada di Desa Lebung Gajah, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, 2 orang anggota polisi justru dikeroyok dan dianiaya warga. Kedua polisi itu diketahui bernama Bribka Endro dan Aibda Taufik. Kedua anggota polisi ini terpisah dari rombongan saat melakukan penangkapan yang berjumlah 2 orang personel. Kemudian ada di antara warga menjadi provokator sehingga terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara warga dan polisi. Hal ini pun kemudian viral di dunia maya karena terekam kamera warga. Warga tidak terima jika pelaku yang ditangkap polisi dibawa dan diamankan. Beruntung kedua polisi tersebut berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka-luka. Saat ini kedua anggota polisi itu sudah bisa beraktivitas kembali usai mendapat perawatan intensif. Saat mereka melakukan pengamanan terhadap 1 orang, itu mereka dicegat dan dilakukan perlawanan oleh masyarakat dikarenakan salah satu tersebut adalah rekan dari mereka untuk tidak dibawa dan tidak diamankan. Adapun barang bukti yang dibawa semua itu berikut tas dan sebagainya, HP sudah berada di personil Polsek Tulung Selapan. Kemudian karena terjadi negosiasi antara anggota Polsek dengan masyarakat, karena terlalu banyak masyarakat pada saat negosiasi tersebut bahwasanya akan dibawa ke Polsek, ternyata ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu bukan polisi, kita serang, kita habisi yang selalu mengganggu kita. Nah, terpiculah dari situ. Di Kabupaten Oki, tingkat kerawanan kriminalitasnya cukup tinggi. Semua pihak diminta berhati-hati dan selalu waspada. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, Camat Nibung Kabupaten Musirawas Utara dicopot dari jabatannya. Usai tertangkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara saat sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di kantornya. Pemerintah Kabupaten Muratara secara tegas telah mencopot BS Karno alias BS dari jabatannya sebagai Camat Nibung. Beri dinonaktifkan sebagai camat. Proses selanjutnya pemerintah Kabupaten Muratara sepenuhnya menyerahkan proses hukum terhadap oknum camat kepada pihak yang berwenang. Elvan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Muratara menjelaskan, jika Pemkab Muratara sangat prihatin atas kejadian tertangkapnya Camat Nibung saat sedang pesta narkoba di kantor Kecamatan Nibung. Pemerintah sangat mengapresiasi kepada petugas kepolisian Polres Muratara yang mengungkap kasus ini. Pemerintah Kabupaten Musa Utara sangat prihatin atas kejadian ini dan kami sangat mengapresiasi teman-teman dari Polres Musirawas Utara atas pengungkapan ini dan kita konsisten untuk tetap melakukan perang terhadap narkoba. Dan terhadap yang bersangkutan sendiri saat ini sudah terhitung kemarin itu sudah kita nonaktifkan sebagai Camat Nibung dan kita sudah menuju PLT-nya. Pria berstatus sebagai pegawai negeri sipil tersebut ditangkap pada Rabu 31 Januari 2024 pagi di kantornya saat sedang asik pesta sabu bersama 1 orang temannya bernama Joni. Oknum camat tersebut ditangkap saat jam kerja setelah petugas kepolisian melakukan pengintaian terkait informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Nibung. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komri Ulu telah menyiapkan santunan terhadap almarhum KPPS yang meninggal dunia, Ferry Alamsyah, diduga akibat kelelahan usai mengikuti rapat Zoom meeting mengenai pengarahan penggunaan Sirekap.
Pihak Komisi Pemilihan Umum OKU mengaku akan memberikan santunan terhadap Ferry Alamsyah termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu ditegaskan KPU OKU usai Ferry Alamsyah, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ulu, meninggal dunia. Ferry Alamsyah yang baru saja dilantik sebagai Ketua KPPS di Kelurahan Baturaja Permai meninggal dunia setelah mengemban tugas selama 8 hari. Ferry menghembuskan napas terakhir setelah mengikuti pengarahan penggunaan Sirekap melalui Zoom yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Sampai dengan saat ini kita usahakan karena beliau sudah terdaftar. Ya, jadi insya Allah kita usahakan beliau mendapatkan santunan. Tetapi untuk lebih detailnya nanti akan kita kabarkan kembali. Untuk proses menggantinya? Saat ini kita sudah meminta surat dari PPS di Kelurahan Baturaja Permai untuk perihal kejadian ini. KPU OKU juga akan mempersiapkan petugas pengganti agar penyelenggaraan pemilu di KPPS tersebut tetap berjalan sesuai rencana. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Deklarasi pernyataan Forum Dosen Unsri batal. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Menyoroti kecurangan, PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Heboh tersebar informasi rencana deklarasi pernyataan Forum Dosen Universitas Sriwijaya Palembang menyikapi situasi menghadapi pemilu 2024 yang akan diadakan Senin siang tadi batal dilakukan. Setelah heboh beredar tersebar informasi akan melakukan deklarasi pernyataan Forum Dosen Universitas Sriwijaya menyikapi situasi menghadapi pemilu 2024 yang rencananya Senin siang 5 Februari di kampus Unsri di Jalan Srijanegara, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, batal dilakukan. Entah kenapa deklarasi pernyataan Forum Dosen Unsri tersebut batal dilakukan. Menanggapi perihal deklarasi melalui WhatsApp, Sarah, Humas Kampus Unsri menyatakan bahwa dirinya sedang berada di kantor Kampus Unsri Indralaya. Diinfokan bahwa institusi Unsri tidak mengadakan acara deklarasi seperti yang tersebar. Salah seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya menanggapi kalau benar adanya deklarasi Forum Dosen pernyataan menyikapi situasi menghadapi pemilu dilakukan. Sangat mendukung dan semoga di saat pemilihan umum nanti berjalan dengan baik, tak ada konflik. Bagus-bagus saja Kak ya, mungkin buat kedepannya semoga nanti Unsri itu bisa lebih maju buat kedepannya, bisa lebih dikenal lah keluar. Berarti mendukung ya? Iya, mendukung. Terus berjalannya gimana, baik atau itu lancar? Semoga berjalan baik, ada konflik yang gimana.
Dari Palembang, Guntur Yansyah, News melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, program Partai Perindo yang menyasar kepada para pelaku usaha disambut hangat oleh para emak-emak warga Lebong Siarang, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Harapan besar digantungkan kepada caleg Partai Perindo Arief Rudiharto terkait pengembangan UMKM. Pemilu tinggal menghitung hari. Berbagai upaya dalam pendekatan kepada masyarakat telah dilaksanakan. Berbagai keinginan warga pun telah dikantongi oleh para caleg dari Partai Perindo, khususnya wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya Arief Rudiharto, caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil 2 dari Partai Perindo, dan keinginan tersebut akan direalisasikan jika dirinya mendapatkan kursi dan duduk sebagai anggota legislatif. Partai dengan nomor urut 16 pada kertas suara memiliki program menyasar kepada para pelaku usaha, disambut hangat oleh warga. Hal ini terlihat ketika para emak-emak beramai-ramai mendoakan caleg Perindo, khususnya Dapil 2 agar terpilih dan dapat merealisasikan aspirasi mereka. Ada harapan terbesar lah. Mungkin ibu-ibu kita ini oleh karena memerlukan bantuan dari Bapak Arief, mungkin juga semangat untuk milih Pak Arief itu besar sekali. Nanti kita terpilih, kita nanti programnya itu program UMKM. Karena di sini banyak sekali usaha, ibu-ibu punya usaha. Usaha itu yang kita kembangkan. UMKM yang ada di sini, yang ada di Sukarami. Yang kedua kita program hukum. Kita nanti ada program itu mendampingi hukum. Yang ketiga pendidikan. Itu. Optimis Perindo menang dengan target 30.000 suara terutama di Kecamatan Sukarami, mengingat kecamatan ini memiliki TPS terbanyak hingga mencapai 500 TPS. Dari Palembang, Erwin Setiawan, News melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga saat ini terus menggelar pasar murah. Selain menjaga stabilitas harga, juga menekan lajunya inflasi dan angka kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan 3 kali dalam sepekan. Pemkab Oki kini terus melaksanakan operasi pasar murah bertujuan selain menjaga stabilitas harga, juga menekan lajunya inflasi serta angka kemiskinan. Operasi pasar murah yang dilaksanakan Pemkab Oki melibatkan perusahaan dan juga toko tani termasuk Bank Mitra Pemkab Oki. Dalam satu pekan, pasar murah ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Adapun yang diterima masyarakat diantaranya beras 5 kg dan minyak goreng 1 liter. Harganya pun cukup jauh berbeda dari harga pasaran sehingga hal ini diyakini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat. Pelaksanaan pasar murah yang keempat kalinya ini seperti yang digelar di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung. Masyarakat tampak antusias mendatangi lokasi dan mengaku senang dengan adanya pasar murah yang digelar. Senang kami ini. Ya, kami ini beli beras juga berkilo dah. Apa Ibu yang dapat di sini? Ini dah dapat. Minyak dengan beras. Harganya cak mana murah? Murah, toko kan kalau 70 di sini 65 3 minyak. Hari ini sudah kegiatan yang keempat, ya dalam bulan ini keempat kita laksanakan bersama-sama Forkopimda dan instansi terkait. Hari ini menggelar pasar murah di Desa Arisan Buntal, yang memang merupakan salah satu lokasi penanganan kemiskinan ekstrim. Paket yang disampaikan kepada masyarakat adalah beras 5 kilo dan minyak 1. Pemerintah Kabupaten Oki berharap kepada semua pihak untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan serta laju inflasi, termasuk kestabilan harga-harga kebutuhan ekonomi yang ada. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, News melaporkan. Pemirsa, selesai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai Hendry Susilo tunggu kontrak baru dari Sriwijaya FC. Tetaplah bersama kami. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrakan lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelestar 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, usai meresmikan studio LTV, Profesor Dr. Suyitno selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI langsung meninjau sarana pendukung transformasi digital di bidang kediklatan. Inovasi ini menjadi tolak ukur bagi seluruh balai diklat keagamaan se-Indonesia. Usai meresmikan studio LTV Balitbang Kemenak RI Smart Class Meeting Room di Jalan Macan Kumbang, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Profesor Dr. Suyitno, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI, didampingi Saifuddin, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang meninjau studio LTV. Ruang demi ruang pun disusuri untuk melihat inovasi yang dikembangkan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Palembang, mulai dari ruang podcast hingga studio produksi. Dirinya pun mengapresiasi atas keberhasilan dalam mengaplikasikan sarana yang berbasis digital. Keberadaan studio LTV menjadi tolak ukur bagi seluruh balai diklat keagamaan se-Indonesia agar terpacu untuk terus berinovasi di bidang transformasi digital, yakni dengan memperkuat layanan digital. Ya, LTV ini kan bagian dari pendukung transformasi digital di bidang kediklatan. Kita udah punya beberapa media yang lain, terutama podcast, masih online terus, dan saya kira ini akan menjadi memperlengkapi, menjadi paripurnanya semua layanan diklat yang berbasis digital. Mengapa? Karena kita ingin diklat ke depan itu akan lebih banyak mandiri, menyasar jumlah yang lebih banyak, dan yang lebih penting lagi harus bertransformasi digital. Dengan fasilitas yang ada, dirinya optimis bisa bersejajar dengan TV-TV pemula, diharapkan kedepannya mampu menjangkau layanan yang lebih luas, menyuguhkan konten-konten yang menginspirasi dan membangun. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, melaporkan. Di informasi olahraga pemirsa, kecemasan publik pecinta sepak bola Sumatera Selatan terjunnya Sriwijaya FC ke Liga 3 kini sirna. Usai Sriwijaya FC menutup kompetisi play-off degradasi Liga 2 sebagai juara Grup A dan berhak bertahan di Liga 2 musim depan. Salah satunya pahlawan adalah pelatih kepala Hendry Susilo yang berhasil membangkitkan motivasi pemain. Hendry Susilo belak-belakan ingin bertahan menahkodai Laskar Wongkito dan membawa mimpi ke Liga 1. Nasib Sriwijaya FC kini menemui titik terang usai menutup kompetisi play-off degradasi dengan memuncaki klasemen Grup A. Laskar Wongkito menuai 14 poin, mengungguli PSKC dan berserang dengan masing-masing 10 poin dan Sada Sumut FC dengan 0 poin di dasar klasemen. Hasil ini disyukuri pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo yang memuji kebangkitan anak asuhnya musim ini. Hendry yang baru masuk di paruh musim kedua menggantikan pelatih M. Yusuf Prasetyo harus menghadapi kenyataan masuk ke zona play-off degradasi. Sriwijaya FC yang kala itu sulit menang menjadi klub yang perlahan mampu meraih 3 poin bahkan di kandang lawan sekalipun. Hal ini tak lepas dari tangan dingin Hendry Susilo yang pernah mengantarkan Persiraja Banda Aceh naik ke kasta Liga 1. Hendry Susilo pun merasa nyaman di bumi Sriwijaya dan menunggu tawaran manajemen SFC untuk membesut elang Andalas musim depan. Itu maksud saya ya. Sangat terbuka ya. Yang jelas dari dulu memang saya nyaman di sini saja. Kenapa Bu? Ada kamu. Bisa. Ya pokoknya nyaman aja gitu. Suasananya, orang-orangnya, baik-baiknya dan semua. Saat ini manajemen Sriwijaya FC membubarkan skuad usai kontrak mereka habis. Di bawah Presiden SFC yang baru, Bakti Setiawan, publik Sumsel berharap Hendry Susilo dipertahankan dan diberi keleluasaan untuk membuat skuad SFC yang mumpuni. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.